Yo, welcome back to my channel di Sarjana Cuan, channel terkece dan terkeren masa kini ya. Sampurasun semuanya, kumaha damang, para ngabis-ngabis surang. Semoga kalian diberi kesehatan selalu dan dilancarkan rezeki kalian masing-masing nih. Kembali lagi dengan gue ya. Dari kesempatan kali ini, gue akan memprediksikan 5 pertandingan. Di sini gue udah siapin tim-timnya ya. Yang pertama di sini di pertandingan pertama dan kedua gue ngambil dari Piala FA nih, yang mempertemukan antara Plymouth berhadapan dengan Leeds ya. Yang kedua ini ada Southampton bertemu dengan Watford nih. Dan di pertandingan ketiga di sini gue ngambil dari Piala Jerman nih ya, DFB lokal, yang mempertemukan antara Leverkusen melawan Stuttgart ya. Dan di Piala Perancis ya, di sini mempertemukan antara Sochaux berhadapan dengan Rennes nih. Dan di pertandingan kelima di sini gua ngambil dari Copa del Rey ya, yang mempertemukan antara Mallorca berhadapan dengan Real Sociedad nih. Oke, gak usah lama-lama ya, kita lanjut aja langsung masuk ke pertandingan pertama. Di pertandingan pertama ini mempertemukan antara Plymouth berhadapan dengan Leeds United ya. Ini merupakan pertandingan yang kedua bagi kedua tim ya, yang dimana di pertandingan pertama ini baik Plymouth dan Leeds harus sama-sama mendapatkan skor imbang ya, satu sama nih. Ini dia ya, buat tandain di sini. Pertandingan pertama mereka berakhir dengan hasil imbang. Oke ya, kita lanjut masuk ke statistik dari kedua tim nih. Di 5 pertandingan terakhir dari Plymouth berhasil mendapatkan 3 kali kemenangan dan 2 kali hasil imbang. Sementara di 5 pertandingan terakhir dari sang tamu, di sini Leeds berhasil mendapatkan 4 kali kemenangan dan 1 kali hasil imbang ya. Dan kalau kita masuk di 5 pertemuan terakhir Plymouth berhadapan dengan Leeds nih, di sini nampaknya masih diunggulkan ke Leeds United ya. Di sini Leeds berhasil mendapatkan 3 kali kemenangannya atas Plymouth, sementara Plymouth sendiri baru bisa menahan imbang aja nih 2 kali di 5 pertemuan terakhirnya melawan Leeds United ya. Dan kalau kita masuk ke angka yang diberikan oleh para bandot nih, di sini para bandot sudah nyiapin angkanya, ada angka 1 dan juga angka 3/4. Sebenarnya di sini para bandot sudah nyiapin angkanya, ada angka 3 dan 3/4 ya. Dan di sini gue saranin kalian bisa ngambil ke Leeds United. Kalian bisa ngambil ke Leeds dengan ngambil pur 3/4. Dan untuk operandernya di sini gue saranin kalian bisa ngambil ke over 3 ya. Ini prediksi gue ya. Biasanya kalau di pertandingan pertama berakhir dengan draw 1-1 lah contohnya. Ini bakal terjadi over di pertandingan keduanya. Kecuali kalau mereka berakhir dengan skor kacamata, itu baru bangkat bisa over atau tidaknya ya. Kalau misalkan skornya 1 sama kayak gini, kemungkinan besar ya ini bakal terjadi over. Oke, di pertandingan kedua di sini mempertemukan antara Southampton berhadapan dengan Watford nih. Sama seperti Leeds ya. Ini merupakan pertandingan yang kedua nih bagi Southampton dan Watford. Di pertandingan pertama mereka harus berbagi skor dengan skor 1 sama ya. Ini gue tandain seperti tadi. Oke. Nah, nggak usah lama-lama, kita lanjut aja langsung masuk ke statistik dari kedua tim ya. Di 5 pertandingan terakhir dari Southampton, di sini Southampton berhasil mendapatkan 4 kali kemenangan dan 1 kali hasil imbang. Sementara di 5 pertandingan terakhir dari sang tamu, di sini Watford baru bisa mendapatkan 1 kali kemenangan aja nih, 3 kali hasil imbang dan 1 kali kekalahan ya. Dan kalau kita masuk di 5 pertemuan terakhir Southampton berhadapan dengan Watford, di sini nampaknya sama kuatnya ya. Baik Watford maupun Southampton sama-sama mendapatkan 1 kali kemenangannya nih. Dan 3 pertandingan terakhirnya berakhir dengan hasil imbang ya. Dan kalau kita masuk ke angka yang diberikan oleh para bandot nih, di sini para bandot sudah nyiapin angkanya, ada angka 1 dan juga angka 1/4. Dan untuk operandernya, di sini para bandot sudah nyiapin angkanya, ada angka 3 dan 3/4 ya. Dan di sini, gue saranin kalian bisa ngambil ke Southampton. Kalian bisa ngambil ke Southampton dengan ngambil pur 1 nih. Dan untuk operandernya, di sini kalian bisa ngambil ke over 3 ya. Nah, untuk prediksi skor gue antara Southampton berhadapan dengan Watford, di sini Southampton bakal win sih ya, win jelas ya. Di sini perkiraan skor gue 3-1 ya, yang dimenangkan oleh Southampton.
Dan kalau kita masuk di pertandingan ketiga, di pertandingan ketiga ini kita udah ditunggu dari Piala Jerman yang mempertemukan antara Bayer Leverkusen berhadapan dengan FVB Stuttgart ya. Kita lanjut aja langsung masuk ke statistik dari kedua tim nih. Di 5 pertandingan terakhir dari Leverkusen ya, di sini Leverkusen berhasil mendapatkan 4 kali kemenangan dan 1 kali hasil imbang. Sementara di 5 pertandingan terakhir dari sang tamu, di sini Stuttgart berhasil mendapatkan 3 kali kemenangan dan 2 kali kekalahan nih. Dan kalau kita masuk di 5 pertemuan terakhir Leverkusen berhadapan dengan Stuttgart, di sini nampaknya masih diunggulkan ke Bayer Leverkusen. Di sini Leverkusen berhasil mendapatkan 3 kali kemenangannya atas Stuttgart ya. Sementara Stuttgart tersendiri baru bisa menahan imbang aja nih sebanyak 2 kali di 5 pertemuan terakhirnya melawan Bayer Leverkusen. Dan kalau kita masuk di pertandingan Piala Jerman sebelumnya nih, sini Bayer Leverkusen sebelumnya berhadapan dengan Paderborn ya, yang dimana di sini dimenangkan oleh Leverkusen dengan skor 3-1. Sementara sang tamu di sini si Stuttgart berhadapannya cukup berat ya, tapi dia mampu menang nih. Di sini Stuttgart bertemu dengan Dortmund dan di sini dimenangkan oleh Stuttgart dengan skor 2-0 ya. Si Stuttgart ini wajib diperhitungkan ya, karena kalau ngelawan tim-tim besar ini Stuttgart selalu ngasih kejutan ya. Contohnya lah si Borussia Dortmund ini. Borussia Dortmund ini kan selalu diunggulkan ya, tapi dia takluk di tangan Stuttgart ini ya. Oke, kalau kita masuk di angka yang diberikan oleh para bandot ya. Di sini para bandot sudah nyiapin angkanya, ada 3/4 dan juga ada angka 1 nih. Untuk operatornya, di sini para bandot sudah nyiapin angkanya, ada angka 3 dan 2/4 ya. Dan di periode sini, gue saranin kalian bisa ngambil ke Leverkusen. Kalian bisa ngambil ke Leverkusen dengan ngambil pur 3/4. Dan untuk operatornya, di sini kalian bisa ngambil ke over 2/3/4 ya. Feeling gue di pertandingan Leverkusen melawan Stuttgart ini bakal jadi 3 atau 4 gol ya. Tapi prediksi skor gue sih ini bakal terjadi 4 gol yang dimenangkan oleh Leverkusen dengan skor 3-1 ya. Ini untuk prediksi gue antara Leverkusen berhadapan dengan Stuttgart. Dan kalau kita masuk di pertandingan selanjutnya, di pertandingan selanjutnya ini kita sudah ditunggu dari Piala Prancis ya, yang mempertemukan antara Sochaux berhadapan dengan Rennes nih. Kita lanjut aja langsung masuk ke statistik dari kedua tim ya. Di 5 pertandingan terakhir dari Sochaux, di sini Sochaux berhasil mendapatkan 4 kali kemenangan dan 1 kali hasil imbang. Sementara di 5 pertandingan terakhir dari sang tamu, di sini Rennes berhasil mendapatkan 5 kali kemenangannya secara berturut-turut ya. Dan kalau kita masuk di 5 pertemuan terakhir Rennes berhadapan dengan Sochaux nih, di sini nampaknya sama kuatnya ya. Baik Sochaux maupun Rennes sama-sama mendapatkan 2 kali kemenangannya. Dan satu pertandingan terakhirnya berakhir dengan hasil imbang nih. Dan kalau kita masuk di pertandingan Piala Prancis sebelumnya ya, di sini Sochaux ini bertemu dengan Reims ya, yang dimana dimenangkan oleh Sochaux dengan skor 3-2 nih. Sementara si Rennes tersendiri ya, di sini Rennes di pertandingan sebelumnya harus mendapatkan lawan yang kuat yaitu Marseille ya. Di sini Rennes berhasil unggul dengan skor 2-1 atas tamunya Marseille ya. Jadi si Rennes ini maju ke babak selanjutnya dan bertemu dengan Sochaux nih. Dan kalau kita masuk ke angka yang diberikan oleh para bandot, sini para bandot sudah nyiapin angkanya, ada angka 1 dan juga angka 3/4. Untuk operatornya, di sini para bandot sudah nyiapin angkanya, ada angka 2,5 dan 2,4. Dan di sini gua saran kalian bisa ngambil ke Rennes ya. Di sini kalian bisa ngambil ke Rennes dengan ngambil pur 3/4 ya. Dan untuk operatornya, di sini kalian bisa ngambil ke over 2/4 ya. Ini prediksi gue ya, si Rennes ini bakal win dengan selisih 1 gol aja. Untuk prediksi skor gue sih bakal dimenangkan oleh Rennes dengan skor 1-2 ya. Ini untuk prediksi gue antara Sochaux berhadapan dengan Rennes nih. Oke, nggak usah lama-lama, kita lanjut aja langsung masuk ke pertandingan yang terakhir nih. Di pertandingan terakhir ini mempertemukan antara Mallorca berhadapan dengan Real Sociedad ya. Ini pertandingan Copa del Rey leg yang pertama ya. Sini ada tulisannya leg ke-1 nih. Kalian bisa lihat ya. Nah, gak usah lama-lama ya. Kita lanjut langsung masuk ke statistik dari kedua tim nih. Di 5 pertandingan terakhir dari Mallorca, di sini Mallorca berhasil mendapatkan 2 kali kemenangan
kemenangan, 1 kali hasil imbang, dan 2 kali kekalahan nih. Sementara di 5 pertandingan terakhir dari sang tamu, di sini Real Sociedad berhasil mendapatkan 3 kali kemenangan dan 2 kali hasil imbang ya. Dan kalau kita masuk di 5 pertemuan terakhir Mallorca berhadapan dengan Real Sociedad, di sini nampaknya masih diunggulkan ke Real Sociedad nih. Di sini Real Sociedad berhasil mendapatkan 4 kali kemenangannya atas Mallorca ya. Sementara Mallorca tersendiri, di sini Mallorca nampaknya baru bisa mendapatkan 1 kali hasil imbang aja nih di 5 pertemuan terakhirnya melawan Real Sociedad ya. Dan kalau kita masuk di pertandingan Copa del Rey sebelumnya ini ya, di sini Mallorca harus mendapatkan tim yang tangguh nih, yang sedang naik daun ya, yaitu Girona. Tapi di sini Girona takluk dari Mallorca ya. Di sini Mallorca berhasil unggul dengan skor 3-2 nih. Sementara Real Sociedad tersendiri, di sini Real Sociedad sebelumnya ini berhadapan dengan Celta Vigo ya. Di sini Real Sociedad berhasil menang dengan skor 1-2. Dan kalau kita masuk di angka yang diberikan oleh para bandot ya, di sini para bandot sudah nyiapin angkanya, ada angka seperempat dan juga ada angka setengah nih. Dan untuk operandernya, di sini para bandot sudah nyiapin angkanya, ada angka 2. Dan pada di sini gua saranin kalian bisa menahan ke Mallorca ya. Di sini kalian bisa menahan ke Mallorca dengan ngambil angka handicapnya setengah nih. Dan untuk operandernya, di sini gua saranin kalian bisa ngambil ke over 2 ya. Untuk prediksi skor gua nih antara Mallorca berhadapan dengan Real Sociedad ya. Di sini kayaknya bakal terjadi 2 atau 3 gol. Tapi prediksi gua, feeling gua mengatakan ini bakal terjadi draw ya. Mallorca berhadapan dengan Real Sociedad ini bakal terjadi draw dengan skor 1 sama aja nih. Ini untuk prediksi gua antara Mallorca berhadapan dengan Real Sociedad. Kalau kalian setuju dengan prediksi gua ini, kalian boleh ikutin. Tapi kalau ragu, kalian jangan ikutin ya. Utamakan prediksi kalian. Jangan terlalu terpacu oleh prediksi gua ini, oke? Oke, dan ini adalah 5 pertandingan rekomendasi yang barusan gue bahas. Kalian pecinta single bet, kalian bisa tinggal pilih aja nih, tinggal ngambil angka handicapnya atau ngambil ke operatornya ya. Begitupun untuk parlaynya, kalian mau ngambil angka handicapnya atau ngambil ke operatornya, itu tergantung pilih kalian masing-masing ya. Utamakan pilih kalian masing-masing nih. Dan jangan lupa juga ya, selalu mensupport channel gua dengan memberikan like, subscribe, maupun di-share video gua sebanyak-banyaknya ya. Dan bagi kalian yang ingin mengetahui informasi ataupun prediksi bola lebih lengkapnya, kalian bisa langsung aja nih join di link WhatsApp gua maupun di sosial media gua lainnya. Nanti bakal gua taruh di link deskripsi maupun di kolom komentar gua ya. Dan untuk nomor WhatsApp gua ini sudah tertera di bawah ini ya. Kalian bisa langsung hubungin aja ke nomor WhatsApp gua. Begitu kalian hubungi ke nomor WhatsApp gua, langsung gua balas ya. Dan ingat, grup WhatsApp gua itu gratis ya. Gak ada yang namanya bayar-bayar. Kalau ada yang nyuruh bayar, gua yang bayar 2 kali lipat ya. Oke, sampai bertemu di prediksi-prediksi selanjutnya. Terima kasih dan salam sarjana cuan.